Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Hari ini Jumat Kliwon. Menarik sekali apa yang jadi polemik penolakan Gus Ipul agar jangan memilih capres yang dia didukung Abu Bakar Bashir. Ini kontroversi politik yang menarik sebenarnya, menggelitik, dan kabar kuburan ingin menyampaikan satu fakta bahwa apa yang disampaikan Abu Bakar Bashir itu memang layak untuk ditolak gitu. Intinya sebenarnya itu. Karena Abu Bakar Bashir akan mendukung calon paslon nomor satu dengan satu pertimbangan bahwa calon presiden yang mengerti Islam itu hanya Anies Baswedan. Dia menafikan keislamannya Ganjar Pranowo dan keislamannya Prabowo Subianto, karena itu pertimbangan yang ya, kalau kita mendengar suara hiruk pikuknya kereta yang lewat seperti terdengar ini, kita tidak bisa mencerna dengan jernih. Dan itulah yang dari penjaga kabar kuburan ingin mengingatkan kepada sesiapapun yang tertarik dengan isu pilpres ini agar eh, jangan salah fokus. Yang disampaikan Abu Bakar Bashir itu memilih calon presiden itu adalah memilih calon pemimpin yang paling baik Islamnya, karena pilpres itu hanya alat untuk perjuangan memilih Islam. Dia mengikuti pilpres bukan karena patuh kepada undang-undang negara, tetapi karena menjadikan pilpres hanya alat. Jadi ini alat, tapi yang lebih penting dia bukan karena patuh kepada undang-undang. Itu yang mestinya dimengerti oleh sesiapapun. Abu Bakar Bashir itu mindsetnya memang masih belum mengakui NKRI sebagai landasan bernegara. Bernegara dia itu hanya sebagai alat, menyatakan akan memilih calon pemimpin itu dengan niat akan memilih pemimpin Islam yang Islamnya paling baik, yaitu Anies Baswedan. Dengan demikian dia menafikan bahwa selain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo atau mungkin Prabowo Subianto dianggap itu bukan Islam. Ini yang harus dimengerti oleh apa yang difatwakan oleh Gus Ipul selaku Sekjen PBNU, ya kan? Sekjen PBNU menghimbau agar jangan memilih capres yang didukung oleh Abu Bakar Bashir. Tentu saja yang dirugikan dari pernyataan itu paslon nomor satu, pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Ini yang orang salah fokus, sehingga cobalah kita renungkan, kita yang harus fokus adalah bagaimana Abu Bakar Bashir dan pengikut-pengikutnya, kelompok-kelompok kaum radikal yang tidak mengakui NKRI sebagai negara yang sudah harus dicintai dalam konsep hubbul waton minal iman. Ini yang ditiadakan, dinafikan oleh kelompok-kelompok kaum radikal. Untuk itulah dari penjaga kabar kuburan hanya memberikan imbauan saja kepada sesiapapun calon presiden, terutama para pendukung Caimin, ya, tidak usah khawatir dengan apa yang disampaikan oleh Gus Ipul, karena dia tentu setelah saya coba mencermati, oh ternyata pernyataan Abu Bakar Bashir yang menjadikan pilpres ini hanya alat, tetapi tetap niatnya dia ingin menegakkan syariat Islam di bumi Nusantara. Itu yang tidak benar. Dan ya, tentu saja peringatan
perlu diberikan kepada Caimin, hati-hati dengan kaum radikal yang banyak berada di paslon 01 ya. Caimin sebagai sesama orang NU mengerti itu, ya kan? Mengerti itu agar siapapun nanti yang terpilih presiden ini sudah bisa memandang dengan benar bagaimana posisi dan status kaum radikal, kaum intoleran, kaum yang menolak Pancasila sebagai dasar negara, kaum yang tidak mengakui Pancasila. Itu yang harus kita tolak, dan semoga saja ini memberikan pencerahan kepada semuanya saja. Caimin tidak usah kecil hati, tetapi justru harus waspada, eling lan waspodo, karena gemuruh suara yang memekakkan telinga akan terus terdengar sepanjang waktu dan setiap saat. Untuk itulah kita sebagai umat beriman hanya berharap di Jumat Kliwon ini dan turun hujan ini akan memberikan isyarat bahwa pemilu Pilpres terutama 14 Februari nanti adalah proses di mana ada pembersihan terhadap orang-orang yang ingin merongrong kewibawaan alam Nusantara. Itu kabar yang terkubur dari penjaga kabar kuburan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.